Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki minggu keempat, bulan pertama tahun 2025. Setelah melihat sejak minggu lalu di depan sudah bernuansa Imlek ya, artinya Imlek sudah tiba. Jadi kita bersyukur kita boleh merayakan Imlek, tapi jangan berbuat dosa. Biasa dosa apa yang dibuat di Imlek? Ya, yang paling ekstrim menyembah berhala, menyembah kepada patung, kepada dewa. Kita tidak menyembah. Yang sering kita lupakan, kita lupa jaga diri, makan kebanyakan. Ya. Boleh makan tapi jangan sampai kelewatan. Ya, nanti kita jaga diri, jangan setelah Imlek ya semuanya naik, kolesterol naik, darah naik. Tapi iman tidak naik-naik. Jadi iman juga harus naik. Saudara, kita bersyukur hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu melangkah bersama membangun rumah Tuhan dan generasi harapan. Saudara, ini adalah tema pelayanan gereja kita selama 1 tahun ke depan, tahun 2025. Ya, kita bersamakan merenungkan apa artinya membangun rumah Tuhan, melangkah bersama dan membangun generasi harapan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik, Engkau memimpin dan memberkati kami. Kami boleh hadir bersama di rumah Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, ini juga anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirman, berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka dua bagian Alkitab. Sama-sama di kitab Keluaran. Yang pertama dalam Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25 ayat ke-8 sampai kepada ayat ke-9. Keluaran pasal ke-25 ayat ke-8 dan ayat ke-9. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara sekalian. Keluaran pasal ke-25 ayat 8. Firman Tuhan kepada Musa melalui Musa lalu disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku bersemayam di antara mereka. Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai pola kemah suci dan segala perlengkapannya, demikianlah kamu membuatnya. Yang kedua, di dalam kitab yang sama, Keluaran pasal 40. Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Jadi di 25 Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Pasal 40 kemah suci itu sudah selesai dibangun. Beberapa bulan saja kemah suci itu berhasil dibangun. Ayat 34 pasal 40. Awan menyelubungi kemah pertemuan. Kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan hinggap di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tiap persinggahan mereka. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat sampai pada hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu di depan mata seluruh kaum Israel di tiap persinggahan mereka. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, tepat 1 tahun yang lalu dari mimbar ini saya menyampaikan rencana GKY Puri Indah membangun satu fasilitas baru. Saya percaya saudara masih ingat slogan kita, GKY Puri Indah, rumah kita bersama. Rumah kita bersama GKY Puri Indah. Masih semangat saudara sekalian? Boleh kita ucapkan sekali lagi, GKY Puri Indah, rumah kita bersama. Rumahnya kurang semangat saudara sekalian ya. Sekali lagi, GKY Puri Indah, rumah kita bersama. Rumah kita bersama, GKY Puri Indah. Tak terasa 1 tahun sudah lewat. Setelah 1 tahun persiapan apa saja yang sudah kita lakukan? Kita bersyukur panitia saat ini sudah berada di tahap akhir dan sebentar lagi kita akan segera memulai pembangunan.
Kita bersyukur untuk perkembangan dan kemajuan yang sudah kita capai, khususnya oleh panitia. Saudara sekalian, pembangunan fasilitas itu bukan tujuan akhir kita. Pembangunan fasilitas itu hanya sebuah tujuan antara untuk satu tujuan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar itu seperti apa? Mari kita kembali belajar dari teks yang firman Tuhan kita baca pada hari ini. Saudara sekalian, dari teks kita belajar bahwa Allah memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel membangun satu kemah suci. Saudara sekalian, inilah catatan pertama, perintah dari Allah kepada manusia untuk membangun satu tempat baginya. Sebelumnya saudara, Allah cuma berfirman kepada bangsa Israel. Allah menampakkan diri kepada mereka. Allah mengutus malaikat berbicara kepada umat manusia. Ini pertama kali Allah berkata, bangunlah satu tempat dan aku akan tinggal di tempat itu. Yang menarik saudara sekalian, tempat ini adalah dibangun atas inisiatif dari Allah. Allah yang ingin, bukan manusia yang ingin membangun tempat supaya Tuhan tinggal di tempat itu. Allah yang bilang, bangun tempat itu, aku akan tinggal di sana. Yang kedua, Tuhan memberikan petunjuk teknisnya, mulai dari ukuran, bahan yang dipakai, siapa yang kerjakan, sampai fungsinya. Kemudian Allah juga berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan materi, tenaga yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Nah, saudara sekalian, sampai di sini kita berhenti sebentar. Sudah lama kita mendengar kita ingin membangun fasilitas baru. Berdasarkan apa yang diajarkan bagian firman Tuhan hari ini, maka kita juga mengatakan jika pembangunan kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah saudara, memang selama 1 tahun kita mendengar banyak sekali masukan-masukan dari jemaat. Mulai dari pertanyaan apakah perlu membangun, atau pertanyaan apakah kita mampu membangun, apakah dana kita cukup, tenaga kita cukup, dan sebagainya. Saudara, dari sini kita belajar satu prinsip yang sangat penting. Kita perlu terlebih dahulu mencari kehendak Tuhan. Dan kalau kehendak Tuhan kita yakin, maka ketika kita melangkah, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Pertanyaan yang lebih penting saudara sekalian, mengapa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membangun kemah suci? Saudara, dalam ayat ke-8 pasal ke-25 kitab Keluaran kita membaca, Alkitab berkata, mereka harus membangun kemah suci. Allah berkata, aku akan bersemayam di tengah-tengah mereka. Jadi bangsa Israel membangun kemah suci, Allah mau bersemayam di tengah-tengah mereka. Dalam bahasa asli Alkitab, kata bersemayam artinya bertempat tinggal. Tinggal bersama, menyertai umatnya. Dan yang menarik, kata bersemayam adalah kata yang sama, dipakai di perjanjian baru. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu tinggal di tengah-tengah kita. Kata tinggal di tengah-tengah kita memakai kata yang sama dengan bersemayam. Jadi kita tahu bahwa di perjanjian lama kita belajar banyak simbol, tapi digenapkan di perjanjian baru. Di perjanjian lama, kemah suci ini adalah simbol Allah menyertai umatnya. Adalah kehadiran Allah menyertai umatnya. Di perjanjian baru, diwujudkan secara nyata oleh kehadiran Yesus Kristus yang menjadi manusia tinggal di tengah-tengah kita. Jadi saudara sekalian, ini tidak hanya satu simbol, tapi ini memiliki pemaknaan yang luas. Sampai ke perjanjian baru, Allah menyertai kita. Nah saudara, Allah hadir, tinggal bersama dengan umatnya. Kehadiran Allah di satu pihak menunjukkan kesetiaan Allah memimpin umatnya masuk ke tanah perjanjian. Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia panggil bangsa Israel, ayo keluar, aku pimpin kalian. Nah setelah 3 bulan, Allah berkata, bangun kemah suci, aku akan tinggal bersama dengan kamu, berjalan bersama dengan kamu. Menunjukkan Allah kita adalah Allah yang setia dan Allah yang dapat disandar. Janjinya dapat dipegang dan pertolongannya tepat pada waktunya. Di pihak lain,
juga menunjukkan kasih Allah kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan. Nah, saudara, Allah ingin supaya bangsa Israel ini disertai Allah, dan kelak Allah memiliki satu misi yang besar kepada bangsa Israel. Ini akan menjadi bangsa pilihan Allah. Mereka akan menjadi sumber berkat kepada bangsa-bangsa sekitar. Dan mereka akan menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Kalau pakai bahasa sekarang, saudara sekalian, bangsa Israel adalah generasi harapan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Allah hadir menyertai mereka. Allah hadir memimpin mereka. Saudara ingat waktu saya teringat ketika melayani di Singapura, saya menemukan banyak anak SD, SMP sudah dikirim oleh keluarga dari Indonesia untuk sekolah di Singapura. Karena anak SD dan anak SMP mereka belum mandiri, orang tua bertanggung jawab. Maka saya melihat ada keluarga, karena anak sekolah di Singapura, satu keluarga pindah ke Singapura mendampingi anak sekolah. Ada juga yang lebih banyak adalah ibu-ibu, mama-mama tinggal di Singapura mendampingi anak-anak yang masih SD dan masih SMP. Singapura juga punya kebijaksanaan khusus memberikan izin tinggal khusus kepada mama-mama atau papa-papa yang mendampingi anaknya yang belum mandiri sekolah di Singapura. Dan papa-papa kalau mama-mama tinggal di Singapura, papa-papa bolak-balik Indonesia, Singapura. Saudara, dari apa yang mereka kerjakan menunjukkan satu semangat. Mereka membuktikan mereka adalah orang tua yang bertanggung jawab. Dan di pihak lain mereka juga membuktikan kasih dari orang tua kepada anak-anak. Tapi di atas semua itu, saudara sekalian, orang tua memiliki harapan kepada anak-anak. Saya kirim kalian ke Singapura, saya jaga kalian. Harapan kami besar, jangan sampai kalian terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, kalian jadi rusak. Kami punya pengharapan kepada kalian. Kalian menjadi masa depan keluarga, masa depan bangsa dan negara. Jadi ini adalah generasi harapan. Jadi seperti itulah makna kehadiran kemah suci bagi bangsa Israel. Kehadiran kemah suci itu lebih daripada sekedar simbol kehadiran Allah. Tapi itu adalah wadah dan sarana kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi bait suci, kemah pertemuan itu lebih dari sekedar simbol. Kalau simbol itu artinya kamu lihat kemah suci, kamu ingat Allah hadir. Tidak. Lihat kemah suci, Allah ada di sana. Allah benar hadir di sana. Terbukti ketika kita membaca pasal 40. Kemah suci sudah dibangun dan Musa mempersembahkan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sampai Musa tidak bisa masuk karena saking mulianya kemuliaan Tuhan hadir. Kemudian ada awan menyertai mereka pada siang hari. Dan ada tiang api menyertai mereka pada malam hari. Membuktikan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, hari ini kita sudah tidak punya kemah suci. Tapi kita punya gedung gereja. Jadi gedung gereja kita sebut rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan itu sama dengan kemah suci, rumah Tuhan juga sama dengan gedung gereja. Karena itu saudara, hari ini kita memiliki satu pandangan yang baru tentang gedung gereja ini. Gedung gereja ini lebih dari sekedar simbol kehadiran Allah menyertai kita umat percaya. Tapi gedung gereja ini adalah wadah, sarana Allah hadir dan wadah sarana kita mengalami penjumpaan dengan Tuhan. Saya selalu mengatakan ini rumah Tuhan. Kalau kita hadir di sini, kita pasti bertemu dengan Tuhan di sini. Karena Tuhan yang mengundang kita. Ayo ke rumahku setiap minggu, cari aku akan memberkati kamu. Dan kamu akan mengalami perubahan. Jadi saudara sekalian, kita datang ke gereja lebih daripada simbol bertemu dengan Tuhan. Tapi kita mengalami penjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam rohani kita. Karena ini rumah Tuhan. Hadir di sini, kita cari Tuhan, pasti bertemu dengan Tuhan di sini. Bahkan sebagai orang percaya, kita memiliki janji pertemuan dengan Tuhan setiap hari Minggu di rumah Tuhan. Ya, ibarat orang pacaran ada janji dating. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita juga punya janji dating bersama dengan Tuhan. Setiap hari Minggu kita punya janji bertemu dengan Tuhan.
Kita katakan, Tuhan, setiap minggu aku akan mencari Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan Engkau, beribadah kepada Engkau di rumah-Mu. Kita berjanji mencari Tuhan, mengalami penjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, dari penjelasan di atas, saya menemukan ada 2 implikasi bagi kita. Yang pertama, jangan terlalu gampang ingkar janji. Jangan terlalu gampang ingkar janji. Bahasa sederhananya, jangan gampang bolos ibadah. Ada jemaat gampang bolos ibadah dengan berbagai alasan. Bepergianlah, sibuklah. Yang paling jujur, malas saudara sekalian. Malaslah. Saudara ingat baik-baik. Sejak kita menjadi anak Tuhan, kita janji dengan Tuhan. Tuhan, seminggu sekali aku akan mencari Engkau di rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Dan ini kita bertemu dengan Tuhan. Jangan gampang ingkar janji. Yang kedua saudara, ini implikasi masa kini. Jika kita mampu datang ke rumah Tuhan, kita harus datang ke rumah Tuhan. Secara khusus kita melihat hari ini masih ada sebagian jemaat nyaman ikut ibadah online. Saudara, ibadah online hanya untuk orang yang berhalangan. Yang tidak berhalangan wajib datang ke gereja. Kenapa demikian? Karena Tuhan menyuruh bangsa Israel membuat kemah suci. Aku akan hadir di sana dan kalian harus hadir di sana mengadakan penjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengatakan aku ini roh menyertai kamu kemana-mana. Kamu di mana saja boleh, tidak perlu satu tempat. Tidak. Tuhan menyediakan satu tempat menjadi pusat persembahan, pusat penyembahan, pusat pertemuan bangsa Israel dengan Tuhan. Memang saudara sekalian, waktu Covid jemaat mendengarkan pengumuman, ya gereja memberikan pengumuman kebablasan, ya sehingga lupa kasih kalimat berikutnya. Waktu itu masih Covid, kita semangat, kita mengatakan ya ibadah di rumah dan ibadah di gereja sama saja saudara sekalian ya. Itu saja yang jemaat tangkap ya. Bahkan ada yang mengatakan satu gereja ditutup, ribuan gereja dibuka di rumah masing-masing. Nah saudara, tapi itu koma loh saudara sekalian ya. Dan ini cuma berlaku selama Covid saudara sekalian ya. Covid sudah lewat ya. Pandemi sudah lewat. Saudara sudah ke mall, saudara sudah jalan-jalan. Mari saudara sekalian kita beribadah, kembali beribadah di gereja. Ya, sebenarnya ini tidak cocok untuk saudara karena saudara sudah datang, saudara sekalian ya. Untuk mereka yang tidak datang, tolong sampaikan pesan ini kepada mereka yang masih suka beribadah lewat online. Covid sudah lewat, keadaan sudah normal, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk secara fisik datang ke gereja bersekutu dengan Tuhan. Apalagi dalam konsep perjanjian baru, Allah sudah hadir bersemayam di tengah-tengah kita. Kristus sebagai kepala gereja dan kita adalah tubuh Kristus. Dan sebagai sesama tubuh Kristus, setiap minggu kita punya janji bertemu dengan Kristus. Bertemu kepala kita di dalam persekutuan dengan sesama anggota tubuh. Jadi ingat, kita punya janji mencari Tuhan di tiap minggu. Jangan gampang ingkar janji. Jika tidak ada halangan, jangan ibadah online. Ibadah online hanya untuk orang yang berhalangan. Nah, saya mengajak saudara membayangkan. Kalau saudara punya anak saudara beberapa, anggaplah 4 anak. Satu tinggal di utara, satu tinggal di timur, satu tinggal di selatan, satu tinggal di barat. Dan saudara tinggal di Jakarta Pusat. Dan masing-masing sudah punya keluarga. Biasanya keluarga punya kebiasaan. Minimal 1 minggu berkumpul sekali. Oke. Ya, kalian boleh tinggal di luar tapi minimal 1 minggu harus kembali dan bertemu secara fisik. Saudara, selama Covid, enggak kumpul enggak apa-apa. Tapi sekarang Covid sudah lewat. Saudara, kalau ada satu anak selalu cari alasan tidak hadir. Saudara sekalian, yang lain hadir, dia bilang, "Ya, kalau sudah hadir video call ya, saya video call saja." Saudara sekalian, memang video call ya kelihatan, tapi beda dengan hadir secara fisik. Kalau 1 kali, 2 kali ya tidak apa-apa, tapi tiap kali ada saja alasan tidak hadir. Bagaimana perasaan saudara sebagai orang tua?
Pasti sedih saudara sekalian. Pertemuan secara online dan pertemuan secara fisik itu berbeda. Apalagi sudah janji dan sering tidak datang. Seperti itulah sikap kita ketika kita menghadap Tuhan, mencari Tuhan di rumah Tuhan. Kehadiran kita lebih dari sekedar nyanyi, lebih dari sekedar doa, lebih dari sekedar mendengarkan khotbah. Tapi kehadiran kita ke gereja menunjukkan seriusnya kita memenuhi janji kita sebagai umat Tuhan. Untuk mencari Tuhan minimal 1 minggu sekali di rumahnya. Untuk bersekutu dengan dia dan mendengarkan firman-Nya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya membesuk seorang ibu. Ibu ini sakit kanker stadium akhir. Di rumah sakit dia percaya Tuhan Yesus lalu dibaptis. Setelah itu dia agak sembuh lalu pulang. Saya besuk dia di rumahnya. Nah, kami mengadakan perjamuan kudus. Saudara sekalian, bagi orang yang sakit menerima perjamuan kudus pasti menangis. Dia menangis saudara sekalian. Saya percaya dia menangis karena haru merasakan cinta Tuhan. Kemudian dia bilang, Pak Pendeta, saya mau ke gereja tanggal ini. Saya lihat kalender, tanggal itu adalah hari Kamis. Saya bilang, Bu, itu hari Kamis, tidak ada kebaktian. Tapi saya mau pergi ke gereja tanggal itu. Nah, kenapa tanggal itu? Datang aja Minggu, saya bilang, ikut kebaktian. Nggak bisa katanya. Ternyata dia cerita begini, hari Sabtu dia kemo, Minggu dia pasti drop, Senin masih drop, Selasa mulai baik, Rabu baik, Kamis itu paling sehat. Jumat dia siap-siap, Sabtu kemo lagi. Oh saudara sekalian, saya bilang oke, Kamis datang, saya tunggu kamu. Kita berdoa bersama di rumah Tuhan. Saudara, saya menemukan satu ironi di dalam kehidupan kita. Kita yang sehat, kita punya waktu, kita punya kesempatan. Kita sering menyia-nyiakan kesempatan, kita mempermainkan kesempatan itu. Seolah-olah saya pasti punya banyak waktu untuk ke rumah Tuhan, mencari Tuhan. Saudara sekalian, hormatilah, hargailah janji kita dengan Tuhan. Ada perjanjian kita dengan Tuhan untuk beribadah. Kiranya Pemazmur 122 ayat 1 menjadi doa kita, menjadi ucapan kita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kalau saudara yang sedang sering naik tangga sebelah sini, saya tidak tahu saudara baca tidak. Ini ayat ini dicatat di setiap anak tangga. Ya, nanti kalau tidak percaya boleh pulang lihat saudara sekalian. Aku bersukacita, ada antusiasme di dalam hati kita. Jadi saudara sekalian, rumah Tuhan, gereja lebih dari sekedar simbol, tapi ini adalah sarana, wadah kita bertemu dengan Tuhan. Nah, di awal saya mengatakan gereja akan membangun fasilitas yang artinya rumah Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan ini bukan tujuan akhir kita. Doa kita adalah pembangunan ini menjadi sarana untuk membangun generasi harapan. Artinya saudara sekalian, fasilitas ini menolong jemaat, semua jemaat. Ketika berbicara tentang generasi harapan, bukan hanya ditujukan kepada anak-anak, bukan hanya ditujukan kepada anak remaja. Tapi generasi harapan adalah satu generasi yang cinta Tuhan. Satu generasi yang mencintai sesama. Satu generasi yang aktif melayani Tuhan. Dari anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, Kaleb tidak ketinggalan. Boleh memiliki sarana yang memadai untuk mengalami pertumbuhan baik rohani, pelayanan maupun persekutuan dengan sesama. Nah, setelah saudara mendengar pemaparan di atas, maka ada satu pertanyaan, bagaimana respons saudara? Apa peran saudara dalam pelayanan di GKY Puri Indah? Secara khusus saudara sekalian, peran apa yang saudara berikan kepada gereja kita pada tahun ini? Saudara, izinkan saya mengutip perkataan yang terkenal dari seorang Presiden Amerika Serikat, tapi saya ubah. Jangan bertanya apa yang dapat GKY Puri Indah berikan kepada saya. Tapi tanyalah apa yang dapat saya berikan kepada GKY Puri Indah. Jangan bertanya apa yang saya dapatkan dari GKY Puri Indah. Tapi tanyalah
apa yang dapat saya berikan kepada GKY Puri Indah? Apa yang dapat saudara dan saya berikan kepada GKY Puri Indah? Mari kita kembali belajar dari bangsa Israel. Saudara, kisah pembangunan kemah suci itu dimulai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Kemudian bangsa Israel memahaminya, lalu mereka merespons dengan positif. Dalam waktu kurang dari 1 tahun mereka berhasil menyelesaikan pembangunan kemah suci. Tujuan Allah membangun kemah suci adalah Allah ingin hadir di tengah mereka. Allah ingin menyertai mereka, membentuk mereka, sehingga mereka kelak menjadi satu bangsa harapan, bangsa yang mewakili Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Yang menarik, ketika kita baca Keluaran pasal 35 ayat 20 sampai 28. Kalau saudara mau tahu sedikit latar belakang bangsa Israel yang ada di Keluaran, mereka adalah bangsa budak selama 400 tahun. 400 tahun menjadi budak, bukan pembantu loh, lebih rendah dari pembantu. 400 tahun menjadi budak, dan mereka baru keluar dari Israel kurang dari setengah tahun. 3 bulan mereka keluar, Allah memberikan perintah kepada mereka membangun kemah suci. Bangsa budak keluar menjadi kelompok pengungsi. Satu kelompok pengungsi lalu disuruh membangun satu kemah suci. Tapi yang ajaib adalah ketika Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Bangsa Israel mendengar dan memahami perintah Tuhan untuk mendirikan kemah suci. Selanjutnya apa yang mereka kerjakan? Mereka mempersembahkan dengan sukarela emas, perak, tembaga, kain, kayu, kulit binatang, batu permata, rempah-rempah, dan semua kebutuhan pembangunan lainnya. Nah, saudara sekalian, Allah tidak meminta apa yang tidak kita miliki. Allah hanya ingin supaya kita mempersembahkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk dipakai di dalam pembangunan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak hanya itu, kalau saudara baca, baik laki-laki maupun perempuan mempersembahkan tenaga mereka untuk pembangunan. Ya, ada orang berpikir, iya mereka kan pengungsi ya, nggak ada kerjaan ya, kerjalah mereka ya, suruh kerja ini kerja itu. Belum tentu saudara sekalian ya. Kalau saudara tidak punya hati, saudara tetap tidak mau kerja. Tapi ketika mereka mau mempersembahkan, itu artinya mereka mencintai Tuhan dan mereka mencintai rumah Tuhan. Sehingga saya mengatakan semua terlibat dalam pembangunan secara sukarela. Karena ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada rumah Allah. Sampai di sini saudara sekalian, saya simpulkan. Ketaatan kepada perintah Allah. Ketaatan kepada perintah Allah. Kejelasan akan panggilan Allah. Dan kecintaan kepada rumah Tuhan. Telah mempersatukan bangsa Israel dengan memberikan persembahan yang terbaik, baik materi maupun tenaga, sehingga pembangunan kemah suci dapat diselesaikan dengan baik. Mereka dapat menyelesaikan. 2 unsur ini saudara sekalian, ketika kita mau memulai pembangunan, maka pertama kita harus pastikan ini adalah kehendak Tuhan. Kita pastikan rencana ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita tahu bahwa ketika kita membangun, maka kita akan memiliki fasilitas yang lebih baik. Itu bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah supaya ini menjadi tempat mengabarkan Injil. Tempat membina jemaat memiliki kerohanian yang lebih baik. Tempat di mana jemaat bisa bertemu, bersekutu, saling menguatkan, saling mendoakan. Karena itu kita perlu bersatu, bergandengan tangan untuk menyelesaikan pembangunan ini. Sebagai penutup saudara sekalian, dari pengalaman bangsa Israel, kita belajar 3 aplikasi, 3 pelajaran yang sangat penting. Pelajaran pertama, kita bisa saja mempertahankan status quo. Kita katakan gereja GKY Puri Indah cabut tuh. Lumayan saudara sekalian. Lumayan gak gereja kita? Ya lumayan lah ya. Udahlah jangan ganggu-ganggu lah. Kita bisa saja saudara. Kita bisa seperti mesin loh. Ya,
program 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun tak terasa. Tanpa ada energi baru, tanpa ada visi baru. Kita bisa, Gereja Puri tetap bisa bertahan. Tapi pertanyaan, apakah itu kehendak Tuhan? Apakah Tuhan ingin kita bertahan seperti ini? Saudara, saya percaya tidak. Tuhan tidak ingin Israel seperti itu terus menerus. Tapi Tuhan ingin membimbing, menggembleng bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan, wakil Tuhan di dalam dunia ini. Nah saudara, kita bersyukur melalui para pemimpin gereja kita. Kita mendapat visi, membangun rumah Tuhan, membangun generasi harapan. Melalui rumah Tuhan, melalui fasilitas yang baru, kita akan membangun generasi harapan. Generasi yang bertumbuh secara rohani, generasi yang mencintai Tuhan, generasi yang peduli kepada jiwa yang terhilang. Yang kedua, pembangunan ini akan terasa berat jika ditanggung oleh sekelompok orang. Tapi pembangunan ini akan menjadi ringan kalau seluruh jemaat mau melibatkan diri di dalamnya. Karena itu kita bergandengan tangan, melangkah bersama. Saudara, belum tentu seumur hidup saudara punya kesempatan berbagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Saya suka menggunakan ilustrasi seperti ini. Kalau di samping kiri saya ada satu meja segi 4. Ada 4 orang. Mau pindahkan meja dari sini ke sini. Bagaimana caranya? Kalau 4 orang, satu orang pegang satu sudut, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, angkat. Maka 4 orang angkat satu meja, itu lumayan ringan. Tapi kalau 4 orang satu meja, 3 orang tidak mau angkat, cuma 1 orang angkat, berat saudara sekalian. Dan yang lebih parah, 1 orang angkat, 3 orang lain duduk di atas meja. Itu lebih parah lagi saudara sekalian. Ya, dan yang paling parah, duduk di atas meja, ngomel-ngomel saudara sekalian. Saudara bantu angkat, atau saudara orang yang duduk di atas? Atau saudara hanya memperhatikan saja? Saudara, Alkitab mengatakan kita harus taat kepada visi dari Tuhan. Yang kedua, kita harus cinta kepada rumah Tuhan. Mari kita cinta kepada rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan, Tuhan bersemayam di sini. Tuhan akan memberkati kita dari sini. Yang ketiga, yang terakhir. Apa peran saya dalam program GKY Puri Indah? Talenta apa yang Tuhan titipkan kepada saya? Saudara, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Ada orang diberi 5 talenta, 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Saudara, saya tidak tahu saudara diberi berapa talenta. Tapi yang jelas jangan menjadi orang yang punya 1 talenta, yang menyembunyikan, yang menyimpan talenta hanya untuk diri sendiri. Tuhan pasti memberikan banyak talenta kepada kita, sehingga kita bisa mempersembahkan untuk melayani Tuhan. Apa peran saya dalam memperhatikan jemaat, menjangkau jiwa baru? Dalam pembangunan fasilitas baru, sumbangsi apa yang saya berikan? Saudara, kita mulai semua dengan doa, dengan mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti mencintai rumah Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti mencintai keluarga kita, gereja, keluarga rohani kita. Dan kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau memimpin gereja kami. Sampai saat ini kami dapat menjalankan segala sesuatu tanpa kekurangan. Kami bersyukur. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau masih punya rencana yang besar bagi kami. Masih banyak jiwa yang perlu dijangkau. Masih banyak jemaat yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan memberikan visi. Kami membangun fasilitas baru. Itu bukan tujuan akhir. Tapi untuk membangun satu generasi harapan. Supaya generasi ini menjadi generasi yang tangguh, yang memuliakan nama Tuhan. Yang menjadi berkat bagi sesama dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.